Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terima kasih kepada ibu semuanya yang masih antusias dan semangat untuk materi kita pada hari ini. Tadi telah membahas belajar sama-sama tentang diare, apa itu diare, bagaimana cara mencegahnya. Masih ingat Ibu? Masih ya? Jadi diare apa itu Ibu? Diare itu kalau anak itu diambil lebih dari 3 kali atau biasa. Ya. Itu adalah Kali ya. Dan kita juga sudah membahas bagaimana cara untuk terhindar dari diare. Dan pada kali ini kita akan belajar sama-sama. Itu kita mengenal kecacingan dan cara mencegahnya, dan juga mengenal penyakit malaria dan juga cara mencegahnya. Mungkin kita semua sudah tahu dan pernah mengalami yang namanya penyakit kecacingan, dan ini paling sering terjadi pada anak-anak, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk orang dewasa. Saya ingin tanya kepada Ibu Ida dulu, apakah anaknya pernah sakit kecacingan? Pernah. Kalau Ibu Dewi? Belum pernah ya? Ya. Belum pernah. Jadi rata-rata anak-anak itu pernah mengalami sakit kecacingan. Dan untuk pencegahannya kita bahas setelah ini. Yang perlu kita ketahui bahwa kecacingan adalah itu gangguan kesehatan yang diakibatkan adanya parasit atau cacing di dalam tubuh kita, yang nantinya akan mengganggu penyerapan gizi. Makanan yang kita konsumsi itu akan dimakan oleh cacing, sehingga tidak berkembang menjadi daya tahan tubuh kita atau menjadi vitamin bagi tubuh kita. Dan rata-rata pada anak-anak itu kasusnya anak-anak yang kurus itu rata-rata mengalami penyakit kecacingan. Dan makanya pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar rutin untuk memeriksakan anak kita setiap 6 bulan sekali ke puskesmas, posyandu dan sebagainya untuk memeriksa kecacingannya. Nanti akan diberi vitamin untuk mencegah anak kita terkena penyakit kecacingan. Dan cacing ini itu ada 3 macam, 3 jenis cacing. Yang pertama itu cacing gelang. Ini panjangnya 10 sampai 35 cm. Dan bertelur antara 1000 sampai 200 butir per hari. Yang kedua cacing cambuk, itu panjangnya 4 sampai 5 cm. Yang ketiga cacing tambang, ini 0,81 cm. Dan mereka itu bisa beribu-ribu telur dalam sehari perkembangbiakannya. Ini bisa kita bayangkan bagaimana bahayanya cacing ini pada tubuh kita jika kalau kita tidak mencegahnya. Semua makanan yang kita makan nanti akan dinikmati oleh cacing, bukan yang menjadi sumber protein bagi kita atau sumber vitamin bagi kita, malah yang besar cacing, bukan anaknya. Jadi untuk mencegahnya, ibu-ibu, waktu caranya itu cuci tangan dengan sabun di tempat air yang mengalir. Waktu caranya. Kalau ibu Ida, biasanya kalau anaknya pas cacingan, bagaimana cara pencegahannya? Atau cara pengobatannya? Ya. Kalau ibu lebih, Jadi kita sama sabun Pak. tangan pakai sabun. Ya, itu salah satu. Dan juga kita harus potong kuku yang pendek. Usahakan 1 minggu 1 kali kita potong kuku. Nah, kalau perlu buat kedua, misalnya hari Senin, Selasa, nanti kita akan
selalu menjadi prioritas kita untuk potong kuku setiap minggu. Oh, sih. Pak, sebelumnya kayak gini. Ya, malas untuk Potong kuku, ya. Kadang-kadang ini yang agak tidak baik itu di kalangan ibu-ibu, apalagi anak-anak remaja yang putri itu kadang-kadang suka memanjangkan kuku. Ini sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Kita dianjurkan untuk memotong kuku sependek mungkin, tapi jangan lupa dipotong tangannya, cukup kukunya saja. Ya, halo, halo. Ya, sebelum kita lanjut, saya minta ibu berdiri dulu. Masih ingat mungkin kita tepuk semangat ya? Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Saya akan kembali dulu Ibu. Ya, dengan Ibu Yogi. Kita lanjut tentang cara pencegahan penyakit kecacingan. Tadi kita potong kuku yang pendek. Selanjutnya setiap keluar rumah kita pakai alas kaki. Apalagi kalau kita mau di jamban atau WC, di kamar mandi, kita harus pakai alas kaki untuk menghindari terjadinya penyakit kecacingan. Dan selanjutnya, saat kita buang air besar atau buang air kecil, kita gunakan jamban yang sehat. Jadi kalau yang belum punya jamban sehat, nanti sampaikan dengan bapak di rumah untuk membuat jamban yang sehat agar terhindar dari berbagai penyakit, khususnya penyakit kecacingan. Dan jangan lupa jamban kita agar rutin dibersihkan. Jamban sudah sehat, sudah memenuhi kriteria, tapi jangan dibersihkan juga, jadinya tidak akan sehat. Dan rutin membersihkan bak penampungan air dan tutupnya. Selanjutnya, selalu buang sampah pada tempatnya. Ini kadang-kadang yang sering kita ketedoran atau sering kita kilap. Kita kadang-kadang buang sampah sembarangan. Padahal tempat sampah sudah ada, kita juga masih sering buang sampah sembarangan. Apalagi bapak yang merokok, kadang-kadang sampahnya sudah ada, abu rokoknya masih berceceran di lantai. Kasihan ibu-ibunya yang menyapunya tiap hari. Ya, paham sampai sini Ibu? Ada pertanyaan untuk penyakit kecacingan? Ada yang ingin tanyakan? Ya, Pak, bagaimana cara kita mengetahui kalau anak kita itu kena penyakit kecacingan, Pak? Ya, itu ada beberapa gejala untuk mengenal penyakit kecacingan. Yang pertama itu anaknya kurus. Anaknya kurus, makannya banyak tapi kurus. Nah, ini salah satu gejala penyakit kecacingan. Dan untuk mengetahui lebih pastinya, saya sampaikan tadi, kita rutin untuk memeriksakan anak kita ke puskesmas atau posyandu setiap 6 bulan 1 kali. Nah, agar nantinya bisa kita pastikan anaknya cacingan atau tidak. Paham ya? Ya. Kalau sudah paham, kita ke penyakit malaria. Jadi kita kenali dulu. Penyakit malaria ini penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk malaria betina, atau di sini kalau bahasa kecakannya Anopheles. Ya, Anopheles yang mengidap malaria. Jadi apabila nyamuk malaria menggigit kita kemungkinan besar akan terinfeksi penyakit malaria. Hal ini disebabkan lingkungan tidak bersih, jamban tidak sehat, juga ada kaitannya dengan penyakit kecacingan tadi, hampir sama. Jadi memang untuk membersihkan lingkungan, cuci tangan dan sebagainya itu memang harus kita lakukan untuk menghindari dari berbagai penyakit. Untuk mencegah penyakit malaria itu sebaiknya kita memakai kelambu nyamuk
yang berinfeksida yang tidak berbahaya bagi kesehatan. Kita gunakan kelambu agar tidak terjangkit oleh nyamuk malaria. Misalnya kalau ada balita sering digunakan saat baru lahir, kita kelambu. Itu salah satu manfaatnya untuk mencegah timbulnya nyamuk dan lain sebagainya. Apalagi yang malaria yang berbahaya. Dan jika kita terkena malaria, itu segera bawa ke puskesmas apabila demam yang disertai oleh kejang, yaitu demam tidak turun dalam 2 hari, dan demam dengan gejala bintik-bintik merah pada tubuh kita, dan apabila tinja kita atau tinja kita berwarna hitam. Jadi apabila kita mengalami gejala seperti itu, kita terkena penyakit malaria, segera bawa ke puskesmas. Apakah ibu semua sudah pernah ke puskesmas? Pernah ya, kalau sering ya. Dan gunakanlah kartu TIS yang ibu miliki. Kartu Indonesia Sehat. Itu gunanya agar masyarakat Indonesia semuanya sehat-sehat. Terkena penyakit kegentingan, malaria, segeralah kita konsultasi ke puskesmas dengan membawa kartu TIS dan gratis untuk ibu pernikahan. Jadi kalau ada yang pungut biaya, segera laporkan kepada kami. Sebab biaya matang ibu bisa ditanggung oleh pemerintah. Ya, baik. Ada pertanyaan dulu? Ibu Besi ada pertanyaan? Ya, baik. Kita akan cukup. Mari kita ucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih kepada ibu semuanya yang telah antusias, telah semangat dalam pembahasan di sesi ini, seperti mengenal penyakit kegentingan di dalam. Dan kita akan lanjut ke sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh